Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat ya, dan tetap bersemangat untuk belajar dari rumah, tentu saja dengan didampingi orang tua. Nah, hari ini kita melanjutkan tema 4 ya. Masih di subtema 4, kewajiban dan hakku sebagai warga negara. Pembelajaran 5 dan 6 mengulas tentang masalah dan penyelesaiannya, kemudian kewajiban dan hak, serta pembagian bilangan. Anak-anak sudah siap untuk memulai pembelajaran? Oke, kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Coba anak-anak perhatikan gambar ya. Negara kita ada 6 agama ya. Ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Setiap agama mempunyai tata cara beribadat dan mempunyai hari besar masing-masing. Anak bisa membaca di teks halaman 165 sampai 166. Perayaan hari besar agama. Kalau kita agama Islam, hari besarnya ya ada Idul Adha, Idul Kurban ya, ada Idul Fitri dan perayaan Maulid. Kalau Kristen, umat Kristen dan Katolik merayakan hari besar Natal. Kalau Hindu, hari besarnya adalah Nyepi. Untuk umat Buddha, hari besarnya adalah Waisak. Dan untuk umat Konghucu, hari besarnya adalah Imlek. Nah, dari teks yang nanti bisa dibaca ya, di halaman 165 sampai 166 ada saran, yaitu semua orang harus saling menghargai dan menghormati. Ini kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari agar kehidupan kita berjalan dengan harmonis dalam bermasyarakat ya. Apa yang harus dilakukan agar selalu hidup rukun? Kita tentu menginginkan hidup yang nyaman, hidup rukun dengan tetangga, hidup yang damai dalam masyarakat. Yang bisa kita lakukan beberapa di antaranya adalah menyapa jika bertemu orang yang dikenal. Ya, jangan pura-pura tidak tahu. Jangan pura-pura tidak melihat. Tapi kalau kita kenal, lebih baik menyapa. Selanjutnya, menjenguk bila ada tetangga yang sakit. Kemudian membantu orang lain yang membutuhkan, tapi tentu saja sesuai dengan kemampuan kita. Dan tidak saling mengejek. Kalau 4 ini kita lakukan ya, maka hidup kita akan rukun. Masyarakat tempat tinggal kita ya, akan terasa nyaman. Anak tentu menginginkan hidup yang rukun ya. Ini bisa kita lakukan. Kita lanjut sekarang tentang hak ya, yang berkaitan dengan agama. Yang pertama, memeluk agama sesuai keyakinan, menjalankan ibadah sesuai agama yang dianut, mendapat perlindungan dari negara dalam menjalankan ibadah.
Kemudian mendirikan rumah ibadah sesuai ketentuan yang berlaku dan menggunakan atribut agama pada diri sesuai dengan ketentuan yang adalah hak kita yang berkaitan dengan agama. Kewajibannya apa? Ya, kewajibannya adalah saling menghormati dan menghargai. Gitu ya. Selanjutnya di sini ada anak-anak yang menggunakan pakaian adat daerah. Ada yang dari Jawa, dari mana itu? Papua itu ya. Edo berasal dari Papua. Nah, negara kita adalah negara yang beragam, sukunya beragam. Karena sukunya beragam, maka adat istiadat dan kebiasaannya juga berbeda. Yang perlu diingat, meskipun berbeda, kita tetap dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Nah, di halaman 174 sampai 175 ada teks yang judulnya Bangga Menjadi Orang Indonesia. Anak tentu bangga ya menjadi anak Indonesia. Harus. Apa yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan kalau kita bangga menjadi bangsa Indonesia? Nah, ini adalah contohnya ya, untuk menunjukkan kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia. Yang pertama, membaca buku tentang Indonesia. Jadi kita dengan membaca buku kita akan mengenal bangsa kita. Kemudian berwisata ke berbagai tempat. Kalau berwisata ini tentu saja disesuaikan dengan kemampuan ya nak. Mengunjungi museum. Di museum ini adalah tempat benda dan cerita-cerita yang bersejarah tentang bangsa kita. Dan yang keempat, menggunakan barang buatan Indonesia. Mencintai produk dalam negeri. Adalah beberapa contoh yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan bahwa kita bangga sebagai warga negara Indonesia. Selanjutnya di sini ya, ibu memberikan jajanan tradisional ya, karena negara kita banyak sekali makanan-makanan tradisional. Ibu Udin ya membuat kue untuk perayaan Maulid. Peserta pengajian ada 100 anak. Berapa kue yang harus ibu buat? Berapa buah kue yang diterima setiap anak? Nah, berikut adalah ulasannya. Berapa kemungkinan pembagiannya? Ya, banyak anak tadi adalah 100 ya. Kita tentukan sekarang banyak kue dan jatah per anak. Berapa kira-kira ya yang nanti jika dibagi harus menunjukkan hasil 100. Misalnya di sini banyak kue 200, dibagi berapa sehingga menjadi 100? Ya, dibagi 2. Jadi banyak kue 200, jatah tiap anak 2. Ya, banyak anak 100. Karena 200 dibagi 2 adalah 100. Jika jatah per anak 3, ya, berapa banyak kue sehingga nanti ketemu banyak anak ada 100 ya. Berapa dibagi 3 ada 100? Iya, 300. Mudah ya nak? Di sini misalnya banyak kue 400, jatah per anak 4. 400 dibagi 4 menunjukkan hasil 100. Coba sekarang anak-anak mencari kemungkinan pembagian yang lain, bilangan yang lain. Jika
bilangan itu dibagi, hasilnya 100. Bisa ya? Oke, kita lanjut sekarang. Sini Siti dan Edo, mereka memasang bendera. Edo dan teman-temannya menghias kelas dengan bendera merah putih, bendera bangsa kita. Sekolah menyediakan bendera merah putih plastik. Jumlah kelas di sekolah Edo ada 12. Tentukan jatah tiap kelas dan tentukan banyaknya bendera yang dibutuhkan. Berikut adalah uraiannya. Beberapa kemungkinan pembagiannya. Tadi banyak kelas ada 12 ya. Kita tentukan sekarang banyaknya bendera dan jatah per kelas. Banyak bendera 60. Dibagi berapa sehingga hasilnya 12? 60 dibagi 12. Ya, hasilnya adalah 5. Untuk pembagian bisa dengan cara apa, Nak? Iya, porogatif. Nah, yang sudah pernah dijelaskan ya. Anak-anak tentu masih ingat. Nah, sekarang kemungkinan yang kedua, berapa dibagi 10 hasilnya 12? Nah, kita bisa memperoleh dengan mengalihkan 10 dan 12, hasilnya adalah 120. 120 dibagi 1 hasilnya 12. Ya. Kemungkinan yang ketiga, jika banyak bendera 160, kemungkinan banyak bendera 144 ya, dan jatah per kelas adalah 12. 144 dibagi 12 hasilnya 12. Nah, sekarang berlatih menentukan sendiri kemungkinan bilangannya berapa. Nanti banyaknya bendera dan jatah tiap kelas hasilnya harus 12. Jangan bosan-bosan ya Nak untuk berlatih agar kalian lebih paham. Alhamdulillah, pembelajaran 5 dan 6 untuk subtema 4 cukup sampai di sini ya. Setelah menyimak video pembelajaran, anak-anak melanjutkan belajar buku tema. Semangat ya. Oke. Semoga bermanfaat yang Bu Okta sampaikan dan anak-anak bisa memahami. Selalu patuh pada orang tua, sholat dan mengaji. Jangan lupa mohon kepada Allah untuk diberi yang terbaik untuk diri kalian dan untuk orang tua, juga untuk bu guru ya. Didoakan, kita saling mendoakan enak ya, untuk kebaikan bersama. Kita cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.